Gini, kita memeriksa terhadap sebuah perkara ataupun melaksanakan penyidikan, tentu saja ada alasan. Alasannya dari keterangan-keterangan, baik itu saat ini yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka saat pemeriksaan saksi, tidak ada yang menyebut. Kalau yang mohon maaf, kalau yang dikatakan di media sosial dan lain sebagainya, itu kan kami tidak bisa menjadi patokan, karena semuanya itu setiap apa yang dilakukan Polri tentu saja ada dasarnya. Ada dasarnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya disebut rekan-rekan salah satu di sini sebagai turut serta di media sosial, apakah saya harus manggil orang itu? Itu, ya. Nggak boleh ada orang yang semenang-menang mengkaplin sebuah wilayah menjadi wilayah yang strategis, wilayah eksklusif, memajar dan melarang penduduk lokal masuk ke situ. Nggak boleh. Kalau ada korporasi yang melakukan ini atau ada orang yang melakukan ini, mengatur negara, nggak boleh orang ini dibiarkan. Penyelenggara negara dan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait. Siapa itu pihak-pihak terkait? Swasta. Menteri. Jadi menteri itu penyelenggara negara. Bupati, ya, gubernur mungkin juga, ya sampai level tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya sahabat RH sekalian, kita ambil satu video sebelum maghrib ya, karena dari kemarin saya ingin mengambil video ini, menarik videonya tentang Eguan tentang Aguan yang rupanya tidak dicabut sertifikat hak guna bangunan ya, atau hak apa, nanti kita bacakan, dan tidak termasuk yang dicabut oleh Menteri BPN ATR, yaitu Nusron Wahid. Nusron Wahid ya. Oke, kenapa? Dan juga ini ada opini dari Hausinuddin, jangan-jangan itu sertifikat sudah digadaikan untuk mendapatkan modal dari bank. We don't know exactly, tapi it makes sense ya, karena munculnya sertifikat itu dialaskan bahwa itu di daerah daratan lah. Kalau daratannya hasil reklamasi, bagaimana kegiatan yang selama ini dilakukan yang kemudian didiamkan saja oleh pemerintah, karena yang melakukannya adalah orang-orang berpengaruh ya, para cakeng, cukong ya. Oke, coba kita lihat beritanya, lalu kita bacakan. Tapi sebelumnya ya, once again saya mengajak Anda untuk umroh bareng saya bersama Kiai Haji Sofatillah Mohzaib atau Ustadz Opat. Dan ada kabar gembira untuk yang bintang 3 diturunkan ya, 1 million, jadi 38,5, sebelumnya 39,5. Dan jangan lupa ini umroh untuk 13 hari penuh full di Mekah dan Madinah. Sementara 2 harinya adalah kemungkinan besar menginap di Jakarta bagi yang luar daerah dan menginap di Jeddah pada saat kepulangan. Jadi makanya dibilang plus 2. Jadi penuh di Mekah dan Madinah. Kemudian mengenai kepulangan itu kita nanti akan menginap di Jeddah, dan berangkatnya kalau dia luar daerah
di Jakarta. Tapi orang Jakarta mau menginap juga ya boleh juga ya, sekalian barangkali ada pengarahan di sana dan lain sebagainya. Dan saya saudara sekalian, karena Ustadz Opat ini atau Kiai Haji Sofatillah Mohzab itu sudah seperti saudara saya sendiri. 2 kali saya umroh bareng beliau, maka saya diminta beliau untuk ikut pada tanggal 7 Maret. Ya sudahlah, saya bersedia ikut karena saya belum pernah juga umroh pada saat Ramadan ya, di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Insya Allah kalau ada kelapangan, sobat bisa mengikutinya. Nah sekarang kita bacakan ya setelah berniaga. Saya udah bilang saya akan banyak-banyak berniaga ya. Oke. Banyak-banyak berniaga. Coba akan kita lihat ya. Kita lihat bagaimana duduk masalahnya. Sertifikat hak guna bangunan ya. Ini SHGB dekat pagar laut Tangerang milik perusahaan Aguan batal dicabut. Oke. Sejumlah sertifikat hak guna bangunan SHGB di dekat pagar laut Tangerang, Banten dinyatakan legal oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Total ada 58 sertifikat di wilayah itu yang ternyata berada di dalam garis pantai dan akhirnya tidak dibatalkan. Bukan sertifikat tapi sertifikat pakai P ya. Kali ini pakai P benar. Kemudian salah satunya adalah milik PT Cahaya Inti Sentosa CIS yang merupakan entitas usaha terafiliasi Sugianto Kusuma atau Aguan. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan SHGB milik PT CIS mayoritas berada di dalam garis pantai atau daratan, sehingga SHGB-nya dianggap legal. CIS aman di dalam garis pantai mayoritas. Mungkin ada 2 itu yang di situ milik CIS, 2 bidang tanah milik CIS yang berada di luar garis pantai atau masuk wilayah laut, ujar Nusron di kantornya Nasron ya. Sementara hingga kini Kementerian ATR BPN telah membatalkan total sebanyak 192 sertifikat. Saya pakai sertifikat ya. Tanah di area pagar laut Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji. 192 sertifikat ya, yang betul memang sertifikat pakai P, yang udah dibatalkan. Yang SHM sertifikat hak milik 17. Jadi sekarang ini total, dulu kan 50 berarti ini sekarang yang sudah dibatalkan totalnya udah 209 jelas Nusron. Sehingga dari total keseluruhan 280 sertifikat yang terbit di perairan pagar laut Tangerang sudah menyisakan 13 sertifikat. Ada yang ini abu-abu 13 ini barang subhat, mutasyabihat, tidak jelas antara pantai, antara darat atau laut. Ini antara tengah-tengah garis pantai atau garis laut. Ini sedang ditelaah yang 13 butuh waktu ini, ujar Nasron ya. Luar biasa. Ya saudara sekalian, ya tetap saja ya kenapa Aguan tidak dibatalkan. Karena kalau alasan kan bisa dicari sesungguhnya. Wah ini di garis luar pantai. Padahal mungkin hasil reklamasi. Tapi biar adil ya, kita juga tidak tahu. Kita hanya bisa menganalisis. Biasanya kalau terhadap para konglomerat, para cukong, tindakan hukumnya itu lama. Walaupun dia bisa dibilang kadang-kadang mastermind-nya. Coba misalnya apa yang dikatakan Khozinuddin ini menarik juga. Jangan-jangan sudah digadaikan katanya. Ya walaupun ini juga sesuatu yang tidak faktual, tetapi intinya ya barangkali analisis itu ada juga benarnya. Oke. Menteri ATR Kepala BPN batal mencabut SHGB pagar laut milik Aguan. Apakah sudah dijaminkan untuk kredit bank? Jakarta1.com. Yang menulis adalah Ahmad Khozinuddin, advokat, koordinator tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat, Tamor PTR. Pakai Tamor PTR, tim advokasi ya. Tak ada angin, tak ada hujan, mendadak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menyatakan sertifikat, pakai sertifikat bro ya, hak guna bangunan SHGB milik entitas usaha terafiliasi Sugianto Kusuma atau Aguan, yaitu PT Cahaya Inti Sentosa CIS,
dipastikan tidak dicabut dalam kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang. Menurutnya terdapat 58 sertifikat yang dinyatakan sah secara hukum lantaran sertifikat itu masih berada di dalam garis pantai atau di daratan. Pernyataan Nusron Wahid ini pernah penulis persoalkan saat podcast di channel Abraham Samad Speak Up. Luar biasa ya. 13 tadi yang subhat mutasyabihat tadi ya. 58 itu yang awalnya dibatalkan, tapi kemudian 2 ditarik kembali dan semuanya yang ada 200-an yang dibatalkan, tapi yang subhat mutasyabihat itu 13 tadi kalau nggak salah ya. Saat itu penulis mempersoalkan statement Nusron Wahid yang menyebut ada 263 SHGB dan 17 SHM di area pagar laut, namun tidak serta-merta melakukan pembatalan pencabutan sertifikat tersebut dengan dalih akan melihat batas garis pantai. Jika sertifikat, nah ini udah bener nih sertifikat. Oh saya pikir bener ya. Khosiduddin menulis sertifikat pakai P, tapi oleh editor digantikan F, dipikirnya hilap padahal tidak benar ya. Jika sertifikat ada di belakang garis pantai akan dianggap sah. Sedangkan yang dipersoalkan hanya yang di luar garis pantai. Problemnya garis pantai itu tidak dialihkan akan dilihat dari tahun 82, 83, 84 hingga 2024. Dengan begitu akan ada sejumlah sertifikat yang dipertahankan dengan dalih dahulu berada di belakang garis pantai. Alasan ini sejalan dengan dalih bahwa dahulu ada wilayah daratan yang terkena abrasi sehingga menjadi tanah musnah. Dahulu ya. Padahal secara faktual baik melalui foto citra satelit maupun dokumen geospasial, perairan Laut Tangerang tidak terjadi abrasi, artinya tidak terjadi pergeseran batas garis pantai. Wilayah Kohot justru mendapat tambahan wilayah daratan, tanah timbul akibat sedimentasi dan tambahan material tanah dan lumpur yang dibawa oleh arus sungai Cisadane yang hulunya ada di Bogor. Sementara itu saat ini seluruh sertifikat berupa 263 SHGB dalam kurung 243 milik PT IAM, 20 milik PT CIS, dan 17 SHM secara material dan faktual ada di wilayah pagar laut. Artinya semestinya seluruh sertifikat laut tersebut berada di luar garis pantai, secara de facto ada di laut dan demi hukum wajib dibatalkan. Ya. Tapi mengapa Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak jadi membatalkan SHGB di Laut Tangerang milik Agung Sedayu Group tersebut? Penulis dan sejumlah pengkaji masalah ini menduga kuat SHGB milik Agung Sedayu Group ini telah dijaminkan ke bank untuk mendapatkan kredit demi kepentingan membiayai proyek PIK 2. Sehingga jika dibatalkan maka akan banyak pihak yang masuk penjara termasuk pihak bank. Karena terbukti menggunakan sertifikat yang dibuat berdasarkan dokumen palsu yang dijadikan agunan pinjaman ke bank. Dalam SHGB tersebut diduga sudah ada catatan sebagai barang jaminan kredit bank. Agar hal ini mendapat kepastian, pemerintah sebaiknya membentuk tim task force untuk mengaudit seluruh persoalan pagar laut. Menurut Bambang Wijoyanto, mantan wakil ketua KPK, saat penulis podcast dengan beliau, tim task force ini dibentuk dan diisi berbagai ahli yang expert di bidangnya agar kasus kejahatan laut ini terungkap. Tentu diawali dengan tindakan moratorium penghentian proyek PIK 2. Semakin tak meyakinkan proses pengungkapan kasus pagar laut PIK 2 ini. Sebelumnya Kejagung mundur dari penyidikan kasus korupsi pagar laut. Gedung ATR BPN kebakaran atau dibakar dalam tanda kutip. Dalam tanda tanya, Bareskrim Polri tidak menyentuh aguan dan hanya fokus ke Kades Kohot dan kawan-kawan. Terakhir, Nusron Wahid malah mengumumkan batal mencabut SHGB Laut PIK 2 milik Aguan dan Anthony Salim. Anthony Salim ya. Saat itu satu-satunya harapan hanyalah suara rakyat. Rakyat harus terus bersuara lantang agar kasus ini terungkap tuntas. Agar siapapun yang mau melindungi Aguan ketangkap basah dan menjadi musuh bersama rakyat. Jangan percaya gimmick-gimmick yang dibuat oleh Marwar Sirait dan Tito Karnavian yang acting melakukan sidak ke PIK 2 untuk membuka akses bagi warga. Dua menteri ini selain orangnya Jokowi juga anak buahnya Aguan. Mereka sedang kompak membuat sandiwara untuk menyelamatkan bisnis Aguan yang menindas rakyat Banten. Seluruh rakyat harus melawan. Jika kasus ini dimenangkan Aguan, maka tak akan ada sisa kedaulatan dan harga diri bagi bangsa ini ke depannya ya. Persis seperti lagu
Glenn Fredly ya, sandiwarakah selama ini setelah sekian lama kita. Ya sahabat era sekalian, itu dari Hozainuddin ya. Jadi reading between the line, jangan begitu saja percaya dengan keterangan-keterangan. Ya, kadang-kadang yang jelas dijadikan tidak jelas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak tahu berapa lebarnya ya. Kalau dibatalkan berapa miliar uang itu dan lain sebagainya. Harganya ya, apalagi di daerah PIK ya. Jadi sekali lagi sobat era sekalian ya, saya malas mengatakan ini tantangan bagi penegak hukum dan lain sebagainya. Pertanyaannya sederhana, ada political will nggak Prabowo Subianto sebagai the chief executive untuk menguak masalah ini sedalam-dalamnya dan melibatkan apa saja. Ya, cuma kalau dia melibatkan pembiayaan politik pemilu ya ribet juga nanti ya. Agak berat ya, barangkali dia akan menghindar ya. Ya sahabat era sekalian, menjelang maghrib coba kita bacakan komentar 1-2 ya. Kalau saya mengatakan tidak bisa kita sepihak begitu saja. Maka harus betul-betul dibentuk task force seperti yang dikatakan Hozainuddin dengan mengutip Bambang Wijoyanto tadi. Tapi masalahnya adalah ada nggak sih di Republik ini orang yang kredibel? Ada pasti, dan biasanya di luar pemerintahan. Nah kalau di luar pemerintahan nggak akan dilibatkan misalnya. Sehingga kalau misalnya yang melakukan sidak itu adalah orang-orang yang terafiliasi dengan Agwan, ya berat juga. Berat juga. Sehingga nanti membenarkan yang salah ya, dan menyalahkan yang benar. Bisa-bisa begitu jadinya. Oke, kita baca ya. Jangan takut berkata kebenaran, brother. brother maksudnya. Jangan hukum hak dirimu dalam kebebasan menyampaikan pendapat, brother. Apalagi nih ya. Dahlah benar nih Indonesia gelap. Macan mana berani melawan 9 naga, hahaha, semuanya hancur sama Mulyono. Takut ya Prabowo sama Agwen. Usir oligarki dari NKRI, pasti negara aman dan damai. Ya kita nggak main usir-usiran dong ya. Saya katakan mereka warga negara Indonesia, mereka berhak atas pengadilan. Kan begitu. Berhak untuk diadili ya. Ada yang pernah dengar komen si omon-omon tentang kaleng konggoan? Lupa ya. Bukti kong kali kong dan negara sudah dikuasai oligarki, masa depan anak bangsa makin terjajah di negeri sendiri. Pemerintahan Prabowo takut kepada Jokowi dan Agwan, laut kok dimiliki penjajah itu. Apakah laut itu dibawanya dari Cina? Oke, kita nggak boleh ini ya. Giant sea wall adalah lahan untuk korupsi Prabowo. I don't know exactly. Wowo kan udah bilang keberlanjutan, artinya apa yang dilakukan Jokowi ya akan dilakukan Wowo juga. Tangkap Agwan, bayar polisi, viralkan. Maksudnya apa ini? Kalau suatu kasus sengaja diulur-ulur, itu tandanya sedang ada negosiasi di belakang layar. Jangan harap penegakan hukum yang benar. Ya. Oke. Tapi memang akan ada masalah hukum kalau seandainya sertifikat itu sudah digadaikan atau sudah diagunkan ya, diaguankan di bank. Kalau sudah diaguankan di bank ya agak ribet ya memang. Bapak Presiden suruh tanam pohon durian musangking aja di tepi sungai daripada tanam bambu yang tak berakar, nggak tumbuh juga, hehe. Mending buat bikin rakit aja. Mana tumbuh lah pohon durian di pinggir pantai. Kebebasan rezim Jokowi sudah mendarah daging, susah didongkel karena para petingginya sudah disuap. Yang mengerikannya negara dan rakyat yang dirugikan Agwan mengeruknya dari bank. Dari sini kita belajar bahwa Prabowo tegas itu cuma mitos, tidak berani sama Agwan padahal sudah dijadi presiden. Anies saja cuma gubernur berani sama Agwan kalau dia melanggar hukum. 9 naga dan negara besar sudah terkunci. Semua negara besar berhutang di World Bank. Lalu siapa pemiliknya? Salam Nusantara, jas merah. Sekali-sekali jangan meninggalkan sejarah. Oke. Aku kira angin yang mendesir ternyata cuma patahnya dahan.
Aku kira singa padang pasir, ternyata cuma kucing rumahan. Ya, saudara sekalian, rupanya saya tidak pakai jam tangan ya. Itu saja ya. Dan sekali lagi saya mengajak umroh bareng ya. Kalau ada kelapangan rezeki, kita menjemput pahala di tanah suci ya. Memang it is an incredible things. Kita tahu tidak gampang perjalanan umroh dan haji tersebut. Kadang-kadang fasilitasnya juga awur-awuran ya, karena memang banyak, tetapi kita selalu rindu datang ke sana ya. Insya Allah sobat era sekalian juga menjadi bagian yang rindu. Wah, uangnya mahal. Iya, tetapi rezeki Allah tidak terbatas ya. Saya saja 2 kali umroh nggak bayar dari 4 kali umroh yang sudah pernah dilakukan. Itu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan kita dapat kelapangan hati, kelapangan rezeki, dan kelapangan waktu untuk menjalankan ibadah umroh bersama. Keren, cadas. Hubungi ya Saudara Latifah Zahra di 0812 kemudian 0812 7166 ya. Kemudian 1505. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.